Salam sejahtera di dalam Kristus. Semoga sukacita dari Tuhan mendiami hati kita, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Minggu 14 Agustus tahun 2022 ini, bagi Cindy Butar-Butar, Bapak Eliab Tua Nakota, dan Eliezer Sutopo, selamat merayakan hidup anugerah Tuhan di pertambahan usia. Kini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Maka mari lebih dahulu kita berdoa. Penuhilah batin kami ini dengan ketenangan ya Bapa, supaya firman-Mu itu terserap di hati dan pikiran kami, serta menolong kami untuk lebih jernih dan tulus mengimani segala kehendak-Mu, serta menghayatinya melalui perilaku hidup kami hari lepas hari. Kepadamu kami memohon. Amin. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga 17 menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, beredarnya ajaran yang tak bermuara pada hidup yang tertib berdasarkan iman semakin memberatkan tugas Timotius. Rasul Paulus menyampaikan bahwa hidup yang tertib itu berpola pada kasih yang dipelajari dalam Injil, bukan pada hukum Taurat. Sebab Taurat fungsinya untuk memberitahukan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan umat. Berdasarkan pengalaman hidup dan iman yang dialaminya sendiri, ia mendapati bahwa sifat Injil itu sendiri adalah sebagai anugerah, di mana dalam anugerah itu terkandung beberapa aspek, yakni penghargaan, pengasihan, dan pembekalan bagi penerima anugerah. Dari yang tak berdaya, diberdayakan oleh Tuhan. Tujuan dari aspek-aspek tersebut sangatlah jelas. Diberdayakannya hidup kita oleh Tuhan ternyata lebih dari sekedar sebuah peluang bagi tiap penerima, tetapi justru adalah cara Tuhan untuk mempertajam kesabarannya pada kita. Amin. Mari berdoa. Tak ada satupun anugerah hidup yang terbaik selain anugerah kasih-Mu Bapa. Kami yang sejak semulanya tak berdaya, selalu saja Engkau berdayakan dengan cara-Mu demi tujuan kasih-Mu. Maka pandulah hidup kami ini ya Bapa, sekarang hingga selamanya, agar semakin tulus dan tekun menghayati seluruh kesabaran-Mu itu dalam perilaku hidup kami yang memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang menyapa kami melalui Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita sekalian.